Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti lisan kita memuji Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuat, yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana. Satu-satunya yang telah menciptakan, memiliki, menguasai semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang Maha mengurus makhluknya, Maha hidup dan tidak akan pernah mati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah Alhamdulillah. Maka selalulah basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta secara langsung untuk menutup risalah langit, menutup semua kenabian dan kerasulan. Risalah yang dibawa global, membawa panduan hidup untuk kita semua, sehingga kita tahu mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Dan Allah memerintahkan seluruh manusia tanpa terkecuali dari suku dan negara manapun untuk menjadikan orang ini sebagai suri tauladan. Dan siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan, maka pasti akan bahagia, tentram, memiliki solusi-solusi yang terbaik dari masalah yang sedang dihadapi selama di dunia, dan juga akan menang dari musuh-musuhnya. Karena memang tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini seperti apa yang kita gambarkan tadi: ketenangan, kegembiraan, kesempurnaan hidup, solusi dari masalah-masalah yang dihadapi, dan juga menang dari musuh-musuh. Sampai Cipta Allah memerintahkan juga untuk sebagai kepada kita semua untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Maka sangat wajar kalau selalu kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu secara pribadi, ikhwah dan akhwat sekalian, saya mengucapkan jazakumullahu khairan atas undangan yang diberikan oleh teman-teman panitia dan juga atas ikhwah dan akhwat yang hadir bersama-sama di majelis ini. Mari kita ikhlaskan niat kita, karena keikhlasan adalah asas diterimanya semua amal, bukan karena ingin testimoni saja, ingin datang untuk mengetes enak atau enggak di majelis ilmu, atau hanya seremoni saja, hanya sekedar meramaikan majelis, atau karena tidak enak sama teman yang mengajak, tapi memang murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dicatat pahala. Pada saat kami duduk di majelis Dr. Sulaiman Ruhaili, semoga Allah jaga beliau sempat menyebutkan sebuah hadis yang sebenarnya saya juga belum pernah dengar sebelumnya. Kurang lebih saya dengarkan dari beliau setahun atau 2 tahun yang lalu. Pada saat beliau menginjakkan kakinya di Indonesia, beliau mengatakan salah satu hadis yang mulia dihasankan oleh para ulama hadis tentang majelis ilmu adalah siapa yang keluar belajar atau mengajar ikhlas karena Allah di jalan Allah, ini ilmu agama, maka akan diberikan padanya pahala haji lengkap. Pahala haji lengkap. Artinya ini sebuah fadilah yang sangat besar, selain daripada banyak sekali hadis yang menggambarkan tentang fadilah majelis ilmu. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, siapapun yang keluar menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah. Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka malaikat akan menebatkan sayapnya, menaungi para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Dan sekian banyak hadis baginda Nabi SAW yang memotivasi kita untuk hadir di majelis ilmu. Oleh karena itu saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk ikhlaskan niat dulu. Kita masuk ke tema kita teman-teman sekalian, judulnya adalah indahnya menjadi orang saleh. Kita kembali ke dasar agama kita, kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini kalimat yang merupakan rahasia kebahagiaan seorang muslim, karena apapun yang dijangkau dan tidak dijangkau oleh matanya di langit sana, burung yang berterbangan, pergantian siang malam, hujan yang turun, bintang-bintang di langit, ya, dan yang tidak terjangkau oleh mata dia, apa saja itu. Tentu kalau kita orang beriman tahu ada para malaikat di langit sana. Begitu pula yang di bumi, manusia dengan beragam macam suku, bahasa, jenis kelamin, ya, postur tubuh, paras wajah, hewan-hewan yang miliaran jumlahnya, dengan jutaan spesies yang ada, dari serangga yang kecil sampai gajah yang besar, semua jenis pohon-pohonan, dari rumput yang kecil sampai beringin yang besar atau pohon yang besar pun, dan apapun yang terjangkau oleh mata kita di muka bumi ini, di dataran, dan tidak terjangkau seperti ada makhluk Allah, malaikat, jin misalnya,
Atau mungkin perasaan yang kita rasakan, seperti kita bisa rasakan sakit, senang, sedih, tapi kita nggak bisa lihat wujudnya. Juga di dalam lautan, semua jenis hewan atau apapun ada di sana, batu-batuan, airnya, segala macam, semua itu kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang paling berhak untuk disembah. Sembah artinya diakui ketuhanannya, cinta, tunduk, patuh dan takut kepadanya kecuali Allah. Kalimat ini adalah kalimat yang menjadi dasar tema kita sebenarnya. Walaupun ini pengulangan dan sering kali kita dengar dari para ustadz-ustadz kita untuk menekankan masalah tauhid. Karena dakwah salafiyah atau dakwah sunnah tidak akan pernah lepas dari masalah mengingatkan masalah tauhid ini. Mustahil. Karena memang tidak akan bisa diluputkan apapun tema yang disampaikan dengan masalah tauhid. Dan setiap tema yang dilepaskan dari masalah tauhid ini pasti akan amburadul dan tidak akan pernah ada tujuan dan sasaran yang akan ditargeti atau akan disampaikan. Saudara seiman, pencipta semua tadi sudah kita katakan Allah. Orang-orang yang patuh kepada Allah itu meyakini tentang keberadaannya, kemudian menerapkan apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta, apa yang diperintahkan wajib dan sunnah dikerjakan, apa yang dilarang haram dan makruh ditinggalkan, maka dikenal dengan istilah soleh. Orang yang soleh. Kalau perempuan, solehah. Jadi judul kita, indahnya menjadi orang yang soleh. Indahnya menjadi orang yang patuh kepada Sang Pencipta. Teman-teman di sini kan rata-rata setahu saya adalah bekerja di perusahaan-perusahaan misalnya. Maka saya sangat yakin dan kita sepakat kalau ada seseorang yang bekerja di perusahaan dan dia patuh, kerjanya on time, pekerjaannya bagus, mengikuti peraturan-peraturan, saya yakin tidak akan luput gajinya, bahkan mungkin bisa dapat tingkatan-tingkatan pekerjaan dan juga bonus yang banyak. Itu rasionalnya. Orang yang menjadi orang yang saleh atau orang yang patuh kepada Sang Pencipta Allah, mereka adalah orang yang paling pantas mendapatkan fasilitas di muka bumi ini yang telah disiapkan oleh Sang Pencipta Allah. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan sebutkan 17 poin manfaat menjadi orang yang saleh dan salihah. Dan ini janji langsung dari Allah dalam kitabnya Al-Quran. Saya subhanallah pada saat susun tema ini di kertas kecil, saya belum sempat membuka dari hadis-hadis Nabi SAW. Baru dari ayat-ayat Al-Quran itu pun saya cuma ambil, saya comot dari Mu'jam Al-Fad Al-Quran. Sudah luar biasa padatnya. Entah kalau kita kuatkan lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana bobotnya materi yang akan kita sampaikan ini. Sebagaimana nanti teman-teman akan lihat bagaimana janji Allah nyata dalam Al-Quran dan ditilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat, serta yang mengaplikasikannya pasti akan merasakan apa yang akan kita sebutkan itu. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, saya ingin dalam pembukaan ini menyampaikan dulu tentang masalah rival atau lawan daripada saleh atau salihah, yaitu orang-orang yang membangkang, baik itu fasik istilahnya atau fasikah, ataupun kafir atau kafirah ya. Kalau fasik istilah orang-orang muslim tapi masih banyak dosanya, masih bobrok, sholat iya tapi masih bohong, sholat iya tapi masih zina, masih menipu, ini namanya fasik ya. Kalau orang kafir berarti orang memungkiri, baik itu memungkiri apa yang Allah inginkan secara substansial seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka yakin Allah ada, mereka yakin ada Nabi yang diutus, tapi mereka tidak mau sempurnakan. Maka ada substansial perintah Allah yang tidak diimani, atau dia memang kafir secara mutlak seperti orang-orang ateis tidak meyakini ada Allah. Ini rivalnya teman-teman sekalian. Dan perlu kita garis bawahi, akan ada perbedaan dasar antara keduanya. Kalau ada orang menganggap bahwasanya orang kafir, orang fasik hidupnya enak kok, bahagia misalnya. Baik, saya mau tanya teman-teman sekalian, orang yang masih berpikiran begini, seperti ini, apa tolok ukurnya? Sehingga Anda atau Antum berkata bahwasanya kehidupan orang kafir atau orang fasik itu bahagia. Kalau saya bisa memastikan di majelis ini teman-teman sekalian, dan Allah menyaksikan itu, kalau mereka sebenarnya tidak menemukan kebahagiaan, mereka menemukan kesempitan jiwa, mereka merasakan kesusahan hidup. Keliru kalau ada orang menganggap orang kafir itu bahagia. Kebahagiaan mereka adalah semu, bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Karena mereka pada saat mabuk, baru mereka anggap mereka bisa bahagia, karena mereka tidak memikirkan permasalahan atau lagi lepas dari permasalahan sementara. Setelah mereka sadar kembali kepada permasalahan yang sama, dan mereka tidak pernah menemukan solusi yang terbaik. Keliru kalau ada orang mengatakan bahwasanya orang kafir itu bahagia. Saya pernah naik taksi teman-teman sekalian di Singapura, yang supir taksi itu orang non-muslim. Saya mutar waktu itu, kurang lebih 1 jam mutar di Singapura naik taksi. Sepanjang jalan
dia menjelaskan kepada saya dalam bahasa Inggris begitu rumitnya kehidupannya. Masalah dalam rumah tangganya, masalah anaknya sakit, masalah ribut dengan tetangganya, adik-adiknya banyak yang nakal, segala macam hal. Saya berpikir waktu itu, orang seperti ini secara zahirnya biasanya, kalau di Indonesia dengan penampilan dia, ini dianggap orang kaya. Dan mungkin orang anggap dia bahagia. Contoh yang lain, seorang jemaah saya pernah umrah dari Lombok. Allah yarham, beliau meninggal kemarin beberapa tahun yang lalu. Masih muda sebenarnya, seorang supplier terbesar di sana untuk HP dan casing-casing HP. Rupanya dia bekerja sama dengan orang non-muslim dari Jakarta. Waktu dia datang ke restoran saya di Kalibata bersama dengan orang non-muslim ini, orang Chinese non-muslim, duduklah, kemudian dia banyak konsultasi masalah agama, hukum, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah segala macam. Rupanya yang non-muslim ini orang kaya raya di Jakarta, orang non-muslim, termasuk salah satu orang kaya di Jakarta. Dia penasaran, dia dengar ini jawaban saya selalu menggunakan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, memberikan solusi-solusi. Dia bilang, Ustaz, saya bisa bertanya nggak? Orang Katolik, agama Katolik. Saya bilang, iya, silakan. Mulailah dia cerita, tapi saya bilang, saya akan jelaskan dengan hukum agama Islam. Dia bilang, nggak apa-apa. Dari tadi saya dengar ini sebenarnya seperti masalah yang sedang saya hadapi. Kemudian dia ceritalah, ternyata ceritanya dia lebih rumit daripada si Muslim tadi. Nah, masalah pekerjaannya, masalah ribut dengan istrinya, masalah anak-anaknya, masalah banyak hal yang dihadapi sama dia. Jadi kekeliruan yang sangat fatal kalau ada orang menganggap kalau orang itu ahli maksiat, fasik atau kafir, lalu dia bahagia. Keliru teman-teman sekalian. Berapa banyak orang di antara mereka karena tidak kenal halal haram, maka mobilnya pun haram, pakaiannya haram, rumahnya haram, rumah tangganya dimulai dengan kemaksiatan, bahkan kadang-kadang mereka tidak menikah dalam rumah tangga. Lalu kebahagiaan apa yang dianggap di sini? Saya pastikan semua itu teman-teman sekalian, karena Sang Pencipta Allah telah berfirman dalam Al-Quran. Coba kita tadabburi ayat demi ayat ya. Dimulai dari surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Mana bisa, kata Allah, kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang patuh, beriman pada Allah, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal saleh, dia kerjakan yang diperintahkan, dia tinggalkan yang dilarang, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Kami samakan dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan bagaimana bisa sama antara orang-orang yang muttaqin, orang yang patuh, dengan orang-orang yang fujar, orang yang durhaka. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 58. Pada sore ini kita banyak tadabbur ayat teman-teman sekalian. Akan banyak sekali, mungkin lebih dari 50 atau 70 ayat yang akan kita sebutkan insyaallah. Surah Ghafir ini surah nomor 40 ayat 58 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tatadzakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang buta dengan orang melihat. Orang kalau melihat leluasa bergerak. Kayak kita alhamdulillah penglihatan kita Allah mudahkan terang. Kita bisa tahu bahaya apa yang sedang akan ada di hadapan kita. Ada lubang kah, ada orang yang ingin berbuat jahat. Aktivitas kita bisa lebih cepat karena kita bisa melihat. Beda dengan orang buta, lamban semuanya. Kata Allah, tidak akan pernah sama antara orang yang melihat dengan orang yang buta. Demikian pula contoh itu tidak akan pernah sama orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang-orang yang melanggar, orang yang durhaka, maksiat, fasik atau kafir. Tapi sayang, sangat sedikit kalian mau memikirkan masalah itu. Kata sebagian ulama tafsir, qalilan ma tatadzakkarun, adalah kalian tidak mau ambil pelajaran dari kehidupan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21. Al-Jathiyah surah nomor 45 ayat 21 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ijtara'us sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Am naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa-dosa itu mereka mengira kami akan jadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik kehidupan ataupun kematian mereka? Sungguh buruk apa yang mereka fahami itu atau yakini itu. Yang teman-teman rasakan sekarang dari ketentraman jiwa, saya yakin kita rasakan terutama di Ramadan seperti ini. Kita kalau sholat on time di masjid, azan sudah ke masjid, kita tahu mana halal mana haram, kita belanja sesuatu, mencari pendapatan semua yang haram, kita coba terapkan itu hukum Allah dan kita tinggalkan yang haram. Ada ketentraman jiwa teman-teman, karena kita seperti di dalam sebuah
peraturan atau sebuah kendaraan yang membuat kita aman. Dan itu ketentraman susah untuk dibeli. Orang-orang non-muslim atau orang kafir atau orang fasik tidak merasakan itu. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kalau seandainya orang-orang fasik dan orang kafir itu tahu bagaimana ketentraman jiwa dalam hati kami, baik nikmat sedang melimpah atau cobaan sedang datang, maka niscaya mereka akan membelah dada-dada kami hanya untuk memperebutkan kebahagiaan itu. Orang beriman pada saat nikmat banyak, bahagia. Cobaan datang, tetap bahagia. Karena dia tahu, cobaan pun datang untuk membersihkan dosa-dosanya. Kalau dosanya sudah bersih, meninggikan derajatnya, kata sebagian ulama salaf. Kalau seandainya ada orang yang sudah ahli takwa, dia memang betul-betul orang yang patuh, kemudian dia diberikan cobaan oleh Allah, tidak ada target lain kecuali peninggian derajat. Misal, di surga mungkin ada derajat yang akan bisa dijangkau dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun bakti sama orang tua, 100 tahun sedekah. Namun umur kita cuma 60-70 tahun. Tapi Allah mau kita capai itu. Bagaimana caranya? Allah berikan cobaan penyakit 10 tahun. 10 tahun untuk dapat derajat yang 100 tahun. Gak ada yang sia-sia. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, seorang mukmin akan terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dalam riwayat lain dan keturunannya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tanpa tertinggal satu dosa pun. Artinya derajatnya akan ditinggikan di surga. Jadi tidak akan mungkin teman-teman sekalian sama antara orang-orang yang seperti ini, mustahil. Ya. Juga kita tahu akibatnya, akibat dari perbuatan orang-orang. Jadi gini teman-teman, kalau ada orang yang sukses dalam satu kegiatannya, misal pekerjaan, teman-teman lagi di kantor, lihat siapa orang yang paling berprestasi di kantor, coba ikuti langkah dia. Maka efek yang didapatkan oleh orang itu akan kepada kita juga. Ya. Kita berteman dengan orang pintar, kita akan pintar. Kita berteman dengan orang yang malas, kita akan malas. Itu konsep dasarnya. Kita bawa mobil dengan santun, akibat orang bawa mobil santun semuanya akan aman. Orang yang ugal-ugalan akibatnya akan tabrakan, kan gitu. Maka akibat ini akan datang kepada kita sama dengan apa yang orang sudah lakukan sebelumnya. Artinya gini teman-teman sekalian, kalau kita mau tentram bahagia, orang-orang soleh sebelum kita sudah tergambarkan. Kehidupan para nabi-nabi misalnya. Nabi-nabi semuanya bahagia dalam hidupnya. Walaupun ada cobaan, mereka punya solusi dari masalahnya. Rasulullah SAW hadapi masalah, tapi kalau kita rentet histori hidup beliau alaihissalam, kita temukan pasti ada jalan keluar, dan jalan keluarnya pasti bagus. Kalau kita ngikutin langkah Nabi SAW, akibat yang datang kepada beliau akan datang kepada kita, otomatis itu. Gitu kan? Kita ikuti orang sukses, kita akan sukses. Sama kalau kita lihat misalnya akibat orang-orang yang membangkang, seperti Fir'aun, Namrud, orang-orang yang sudah ada kedudukan di muka bumi, tapi mereka membangkang. Akibatnya apa? Allah tenggelamkan, Allah hancurkan. Yang mengikuti langkah Fir'aun akan sama akibatnya. Nggak mungkin beda. Dan itu sudah digambarkan dalam Al-Quran. Makanya Allah SWT setelah menceritakan tentang keadaan umat-umat sebelum kita, Allah selalu tekankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah datang pergantian terhadap sunnatullah itu, sistem Allah. Yang patuh akan diberikan keterbukaan rezeki segala macam, dan orang yang bangkang akan dihukum, pasti. Teman-teman sekalian, sungguh mengkhayal kalau ada orang di muka bumi ini berbuat dosa, lalu dia pikir tidak akan dihukum, atau dia bisa menyembunyikan dosanya. Mengkhayal. Ambil kata-katanya teman-teman sekalian. Bagaimanapun antum mengemas rahasia antum itu akan dibongkar sama Allah. Tidak bisa, susah. Makanya dalam surah jin pada berkata gitu kan. Dan kami tidak akan pernah bisa lari dari Allah. Artinya kata ulama tafsir, jin-jin sudah paham yang beriman, apapun yang mereka lakukan baik atau buruk, Allah akan bongkar. Kalau baik jadi pelajaran buat orang, kalau buruk akan jadi pembersihan dosa dia kalau dia beriman, atau bahkan mempermalukan dia supaya dia berhenti. Jadi kita harus paham poin ini teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan kepada kita sebelum terjadi hal yang besar supaya kita berhenti. Misal, ada orang mau berzina, pada saat dia awal mau telepon atau mau SMS atau mau WA sekarang, akan ada peringatan dari Allah. Ada rasa khawatir, yang paling dasar rasa takut, khawatir. Dia terabas saja, dia tetap lakukan. Baik, janjian. Allah berikan lagi sinyal yang lain. Ada orang yang lihat dia. Dia terabas lagi, tetap janjian di hotel misalnya. Allah buat ada yang lihat lagi, ada yang tegur, atau mungkin digerebek, ya, hotelnya. Kalau dia masih ulangi, satu waktu Allah akan buat gempa, rubuh, lalu dipermalukan dengan lebih besar lagi aib itu.
Perhatikan ayat yang lain teman-teman, sangat tegas Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 29 ayat 4 ya. Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu mereka mengira mereka akan luput dari apa? Siksa kami. Sungguh buruk apa yang mereka hakimi itu, yang mereka yakini itu. Bodoh kalau orang-orang yakin begitu. Bukankah kita tahu di negara kita di Indonesia ada orang korupsi 10 tahun disembunyi sama dia, beli rumah ini beli itu, misalkan dibongkar sama Allah. Dan makin lama makin banyak dia lakukan dosa, makin berat nanti efeknya. Kalau dia begitu melakukan dosa langsung datang peringatan, dia berhenti, Allah masih selamatkan. Tapi kalau dia tetap berjalan, ini bahaya ya, beda hukuman orang zina sekali dengan orang zina 10 kali, orang bohong sekali dengan bohong 10 kali. Makin sering diulangi makin berat loh hukumannya. Dan hukuman ini macam-macam. Ada orang tidak sadar, mungkin dia buat nota palsu di kantornya, efeknya ke keluarganya, ribut sama istrinya. Mungkin dia buat satu kesalahan apa, efeknya kepada anaknya. Mungkin efeknya ke kendaraannya, hati-hati. Para ulama salaf mengatakan, aku tahu kalau aku sedang berbuat dosa, maka terjadi perubahan pada istriku, tungganganku, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Artinya teman-teman sekalian, kalau orang patuh kepada Allah, tikus pun tidak akan masuk ke rumah. Sampai pada poin itu. Allah SWT menjaganya. Makin kental kita jaga, maka makin luar biasa. Para nabi-nabi, justru Allah selamatkan mereka dari segala macam fitnah kehidupan. Dan kita wajib rukun iman kita, beriman kepada para nabi-nabi dan rasul, agar kita mengetahui kisah minimal 25 nabi dan rasul. Padahal Allah SWT mengutus 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak beliau dan hasankan oleh para ulama hadis ya. 25 nabi dan rasul sudah cukup jadi ibrah dan pelajaran. Dan Allah menyebutkan keberhasilan mereka justru dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 85. Semua nabi-nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullum minas salihin. Semua itu mereka selamat dari masalah-masalah mereka. Nuh alaihissalam diselamatkan, Lut alaihissalam diselamatkan, nabi-nabi semuanya dengan kisah-kisah yang luar biasa mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Suka duka kehidupan memang dasarnya ada, maka semua karena mereka adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Ingat sekali lagi, kaidah ini penting. Kita mengikuti seseorang yang sukses, kita akan sukses. Akibat yang kena dia, kena ke kita. Kita mengikuti orang yang jahat, orang mencuri misalnya, sudah pernah ada orang mencuri sebelumnya bank, ada orang buat lagi mencuri bank, efek yang kena pertama akan kena ke dia, tidak akan luput dari itu, tidak akan pernah berubah. Hati-hati teman-teman sekalian. Dan ketentraman jiwa yang kita rasakan karena beriman ini susah sekali untuk dibeli, tidak bisa. Apa yang teman-teman rasakan sekarang kalau sudah coba istiqamah, sehingga kadang-kadang kita merasa, apalagi yang saya mau buat ya, rasanya rumah itu nyaman, dingin, buka kulkas semuanya ada, kendaraan ada. Ini nikmat yang tidak bisa dibeli teman-teman sekalian. Jangan antum tunggu Allah angkat nikmat itu baru kemudian kita mau berubah. Jangan. Ini nikmat ada justru kena kesolehan kita. Jangan sampai itu hilang. Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian di pertemuan kita yang dulu sebenarnya tahun lalu, pernah ada kalimat yang saya singgung. Saya ulangi kembali singgungan itu teman-teman sekalian supaya bisa connect dengan materi kita. Berbuat amal soleh itu punya kenikmatan, sebagaimana buat dosa itu punya kenikmatan. Orang buat dosa ada kenikmatannya, tapi ingat, kenikmatan ini sama kenikmatan ini tidak bisa bersatu, nggak bisa bersatu. Dan juga akibatnya berbeda. Akibat daripada ini, ketentraman jiwa di dunia, kebahagiaan, dan ada 17 manfaat nanti akan kita sebutkan dari orang yang patuh ini, dan meninggal masuk surga. Orang yang fasik berbuat dosa dia rasakan kenikmatannya, tapi kenikmatan itu hanya sebentar, semu ya di kulitnya saja, dan efeknya kesempitan jiwa, sumpah, sedih, masalah yang tidak berselesai-selesai, dan mati masuk neraka. Perbuatan amal soleh teman-teman, itemnya banyak sekali, sehingga sangat variasi untuk kita kerjakan. Perbuatan pelanggaran itu sangat sedikit. Kalau masih ingat pernah saya kasih contoh, atau mungkin ada yang teman-teman ikuti ceramah di YouTube saya sampaikan. Pada saat Allah Maha Suci dan Maha Mulia mengharamkan babi, perhatikan gantinya, sapi, kambing, ayam, ikan. Jadi yang haram itu sedikit, yang halal banyak.
Allah haramkan khamr, lihat gantinya susu, sirup, madu, air putih. Allah haramkan zina, pelampiasan biologis, Allah ganti dengan nikah. Bedanya nikah sama zina hanya 5 menit. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya dengan mas kawin ini, dan dalam jumhur ulama fikih mengatakan kalau si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, itu saja sudah sah. Walaupun gugup nggak apa-apa. Karena kan Indonesia kalau gugup disuruh ulang. Nggak apa-apa. Kalau dia tidak sebutkan juga dengan si fulana karena walinya sudah sebutkan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya si fulana binti fulan. Dia mengatakan iya sudah 5 menit. Orang kalau zina sembunyi-sembunyi, ketakutan, biologisnya tidak maksimal, ya. Dan juga secara medis kalau orang biologis dalam kondisi ketakutan atau stres, ya, maka spermanya nggak bagus, sel telurnya nggak bagus. Nanti anak yang lahir juga jadi nggak bagus kualitasnya. Beda sekali dengan orang yang menikah. Dia lakukan biologis, tahu dia masuk ke kamar, mertuanya tahu, orang tuanya tahu, dia akan biologis, tapi dengan kebahagiaan, ketentraman jiwa. Maka spermanya bagus, sel telurnya bagus, anaknya juga jadi bagus. Kenapa nggak lakukan hal-hal ini? Silakan merapat dulu. Di depan sini bisa kayaknya. Fadhal, merapat dulu, kasih teman-teman yang baru mau masuk. Ini bisa 2 baris kayaknya. Sini akhi, pojok. Ayo, penyakit al-malas hilangkan. Nah, berdiri cepat. Merapat. Kalau cuma didorong sedikit, maaf pantatnya itu belum cukup. Harus berdiri. Kasih kesempatan ikhwah yang baru datang. Itu masih kosong kayaknya itu. Kelihatan. Merapat. Sekarang teman-teman sekalian, saya lanjutkan ya. Kalau berbuat amal soleh dan berbuat dosa, dua-dua punya kenikmatan. Tetapi ini sudah tahu efeknya, dan ini kita tahu efeknya. Yang buruk ini, teman-teman, kalau ada yang coba mengkombinasikan, dia sholat iya tadi, dia ibadah iya, tapi dia juga dia buat dosa. Ini nanti kenikmatan dua-duanya hilang loh. Kalau dia fokus jadi orang baik sekalian, kenikmatannya maksimal. Kalau dia jadi orang buruk sekalian, dia juga akan nikmati. Tapi kalau ada orang yang berada tengah-tengah, ini yang buruk ini, lebih buruk lagi. Kalau ada di antara antum yang hadir sini, masih belum bisa khusyuk dalam sholat, masih belum bisa menangis dalam membaca Al-Quran, masih belum bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari orang yang meninggal di depan mata kita, misalnya fenomena alam, badai atau apa saja, banjir, belum bisa ambil pelajaran, tidak tersentuh, seperti tidak ada apa-apa terjadi. Ini karena ada dosa yang mengganjal. Para kaum salaf dulu, tidak usah kita bicara masalah fenomena yang besar seperti itu. Kalau ada sesuatu yang kecil, kalau mereka lagi jalan kakinya kesentuh batu, itu sudah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa apa yang sudah aku lakukan? Kakinya kesentuh batu. Ya. Kadang-kadang mereka merasakan panasnya cuaca, mungkin kayak antum merasakan di Timur Tengah seperti sekarang menjelang musim panas. Panasnya udara saja itu sudah mereka anggap adalah sebuah cobaan bagi mereka. Sambil mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa apa yang sedang kami lakukan? Seperti itulah mereka bermuhasabah. Lagi kalau yang besar-besar gitu, ya. Jadi kalau ada orang yang coba melakukan ketaatan dan coba lakukan dosa juga, ini dua-dua kenikmatannya akan hilang. Saya kasih contoh. Kalau ada orang sholat 5 waktu on time tapi masih mabuk, misal subuh jam 5, jam 4 dia mabuk, kira-kira mabuknya enak gak? Hah? Kok senyap ini? Dia akan mabuk berpikir sebentar 1 jam lagi subuh, mabuknya nggak enak itu, karena dia coba gabungkan antara maksiatnya dengan amal solehnya, nggak bisa. Jadi memang ini tidak akan bisa bersatu teman-teman sekalian. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi poin-poin sebelumnya. Baiklah. Sekarang kita masuk ke inti bahasan kita. 17 manfaat menjadi orang soleh dan soleh. Yang pertama teman-teman sekalian, Allah menjanjikan kesejahteraan hidup. Allah menjanjikan kesejahteraan hidup. Tahu sejahtera teman-teman sekalian? Jadi gini, dalam bahasa Indonesia pun perlu kita pahami. Kalau ada orang bekerja, punya gaji, segala macam, tapi masih pas-pasan, ini belum sejahtera. Artinya orang mampu iya, orang punya pekerjaan iya, gitu kan. Bahkan orang sukses pun dalam bahasa kita masih belum bisa dikatakan sejahtera.
Sejahtera itu teman-teman udah nggak pernah berpikir dari mana lagi dia dapatkan sesuatu. Mungkin ke kalangan para raja, para presiden, pengen mobil tinggal tunjuk, mau apa tinggal ada. Begitulah kurang lebih gambaran kesejahteraan. Kalau dalam bahasa Arab ini hayatun thayyibah. Hayatun thayyibah. Hayat, kehidupan yang thayyibah, thayyibah itu yang sangat luar biasa, sempurna. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masalah itu dalam surah An-Nahl. Kalau bisa tulis-tulis, dan ini tolong ditadaburi baik-baik ayatnya. Surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97. Ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh, patuh, kerjakan perintah, tinggalkan larangan, nikmati halal, tinggalkan haram. Selesai. Dari laki-laki dan perempuan, sementara dia dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan hidupkan mereka dengan hidup yang sejahtera. Dan pasti kami akan berikan balasan dari amal-amal yang telah mereka lakukan dengan sesempurna mungkin. Jadi kalau teman-teman buka terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran, kalau tidak kurang lebih tidak sama dengan apa yang saya terjemahkan, maka itu cuma masalah terjemahan. Tapi saya coba mendekatkan makna yang lebih mudah difahami. Yang kedua teman-teman sekalian, dijanjikan kemenangan dan kesuksesan hidup. Tadi kehidupan sejahtera ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 29. Surah nomor 13 Ar-Ra'd ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husna ma'ab. Saksi bahasan kalimat tuba. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka keberuntungan, kesuksesan bagi mereka di dunia, dan mereka akan mendapatkan husna ma'ab, maksudnya nanti di akhirat juga mendapatkan yang terbaik, surga. Juga dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67. Surah nomor 28 ayat 67 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa ay yakuna minal muflihin. Siapapun yang taubat dari salah kesalahannya lalu dia beriman dan beramal saleh, maka pasti mereka termasuk orang-orang yang beruntung, sukses, berhasil. Yang ketiga, dijanjikan pembersihan dosa-dosanya, pemutihan kesalahan. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 9. Dalil yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan dengan janji yang benar, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pengampunan dosa dan pahala yang besar. Jadi ada pembersihan terhadap kesalahan-kesalahannya. Begitu pula dalam surah Hud. Ini mudah dihafal, surah nomor 11 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini saya ambil potongan ayat ya, di akhir ayatnya. Illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, dan sabar ada 3 hal dalam kehidupan kita teman-teman. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Duduk di majelis ilmu begini, kalau azan ke masjid, tutup aurat, fokus mencari yang halal, butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Setiap orang di antara kita pasti punya peluang berbuat dosa, punya peluang berzina, punya peluang bohong, punya peluang apa saja. Tapi sabar, kontrol diri, jangan. Walaupun ada peluangnya, gitu kan. Dan yang ketiga, sabar terhadap cobaan harian. Apapun sifatnya, ini sabar. Allah mengatakan, orang-orang yang sabar dan beramal saleh, ya, maka mereka akan mendapatkan pembersihan dosa dan juga pahala yang besar. Selanjutnya ayatnya yang menjelaskan masalah pengampunan dosa. Di dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 7. Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 7.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayat tentunya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, kami pasti akan membersihkan dosa-dosa mereka dan kami pasti akan membalas kebaikan mereka itu, amal-amal soleh mereka kerjakan setelahnya dengan balasan yang paling baik atau lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Juga dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 4. Surah nomor 34 ayat 4 Allah berfirman, potongan tengah-tengah ayat tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah pasti akan membalas orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan mendapatkan pengampunan dosa dan juga rezeki yang suci atau mulia. Juga dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 7. Surah nomor 35 ayat 7 bertubi-tubi Allah menjelaskan kepada kita tentang pemutihan kesalahan ini. Artinya pembersihan dosa begini ya, efek daripada dosa itu akan hilang. Dan Allah tidak mau lagi melihat atau menghukum kesalahan kita yang lalu. Itu maksudnya pengampunan dosa. Surah Fatir, surah nomor 35 ayat 7 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti mereka akan mendapatkan pengampunan dosa dan pahala yang besar atau balasan yang besar. Kata ulama tafsir, pahala yang besar maksudnya adalah Allah tidak akan hubungkan antara amal saleh yang dia kerjakan dengan dosa yang pernah dia kerjakan. Jadi kalau orang pernah buat zina, pernah curi, pernah segala macam, terus dia taubat, sekarang dia ibadah, dia segala macam sedekah, tidak akan dicampur baurkan antara kesalahan dia yang lalu setelah dia taubat dengan amal soleh yang dia kerjakan sekarang. Selanjutnya surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 2. Surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 2. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqq. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqq min rabbihim kaffara anhu sayyi'atihim wa aslaha balahum. Al-ayat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, yang itu benar-benar turun dari Tuhannya atau Tuhan mereka, maka pasti akan dibersihkan dosa-dosanya dan diperbaiki keadaannya. Kata ulama, bila sakit Allah sembuhkan, bila sedih Allah akan gembirakan, ya, bila sendirian maka Allah akan berikan pasangan. Seperti kasus Musa alaihissalam pada saat lari dari Fir'aun sendirian ke negeri Madian, lalu Allah berikan pasangan hidup, pekerjaan, mertua, keluarga dan seterusnya. Juga dalam surah Al-Fath, surah nomor 48 ayat 29, ayat terakhir dari surah Al-Fath. Ini tentang kisah para sahabat ya. Tapi efeknya kalau kita ikuti para sahabat, kita akan sama dengan mereka. Kita mengikuti orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW atau orang-orang munafik, efeknya juga akan sama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim di potongan ayat, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka, maksudnya para sahabat, ridwanullahi alaihim, pengampunan dan juga pahala yang besar. Artinya kalau kita ikuti langkah para sahabat, kita akan sama dengan mereka. Yang terakhir dalam poin yang ketiga masalah pembersihan dosa adalah surah At-Taghabun, surah nomor 64 ayat 9. Surah At-Taghabun, surah nomor 64 ayat 9, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka pasti akan diampuni dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan ia akan kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Yang keempat teman-teman sekalian, yang didapatkan bagi orang yang saleh dan salihah ya, adalah petunjuk ya dari Allah. Petunjuk ini adalah bisa mendapatkan solusi dari masalahnya, maksudnya. Sebagaimana dalam surah Yunus, jadi kalau kita beriman dan beramal saleh, ada masalah yang kita hadapi, maka Allah akan datangkan orang-orang yang membantu kita sehingga kita punya solusi dari masalah itu atau ide-ide yang kita dapatkan sehingga kita bisa punya jalan keluar. Dalam surah Yunus, dalil pertamanya tentang masalah petunjuk ini, surah nomor 10 ayat 9.
Surah nomor 10 ayat 9 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Al-ayat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti Tuhan mereka akan memberikan mereka petunjuk karena keimanan mereka. Jadi kalau antum beriman kepada Allah, pastikan teman-teman sekalian, kita akan dapat jalan keluar dari masalah-masalah kita. Ada saja, ada orang yang diutus oleh Allah membantu kita, ada ide-ide yang muncul ya. Dalam surah At-Talaq, dalil yang kedua, surah nomor 65 ayat 11 juga Allah berfirman. Surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh-dhulumati ilan nur. Al-ayat. Allah pasti akan mengeluarkan orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Kata ulama, dari kekufuran kepada keimanan, dari kemaksiatan kepada keimanan, ya, dari kemiskinan kepada kekayaan, ya, dari kesumpekan, kesedihan kepada kegembiraan dan seterusnya. Yang kelima, Allah akan berkasih sayang dengannya. Berkasih artinya Allah akan selalu melindunginya. Kalau kita kasihan pada seseorang gimana sih? Kita akan selalu coba memperhatikan keadaannya, membantu memenuhi kebutuhannya, itu namanya berkasih. Bahasa Arabnya wud, ya. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, tazawwajul waludul wadud, fa inni mukatsirun bikum umam yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang walud, yang subur, dan wadud, yang penuh penyayang, pengasih, perempuan yang lembut, yang baik, ya. Karena saya akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Ada penggunaan kalimat wadud, dan sifat Allah salah satunya adalah al-wadud. Allah berfirman tentang masalah fasilitas ini dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96. Surah nomor 19 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Zat yang Maha Penyayang, Allah akan berkasih sayang dengannya atau akan mengasihinya. Yang keenam, Allah janjikan untuknya derajat yang tinggi di dunia dan juga di akhirat. Artinya kedudukan, ya. Nanti akan dikuatkan dengan poin-poin setelahnya. Tapi dalam bahasa Arab ad-darajatil ula, lebih tepatnya ke surga nantinya, dan juga di dunia akan diberikan kedudukan. Dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 75, surah Thaha, surah nomor 20 ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Siapapun yang nanti bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan beriman dan beramal saleh, maka pasti mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Kata ulama tafsir, dimaksud juga derajat di sini adalah bisa di dunia. Kalau tadinya dia orang yang bobrok, orang yang bermaksiat, pada saat dia taubat, Allah justru akan bukakan derajat-derajat yang tinggi, kedudukan. Yang ketujuh, tidak ada ketakutan bagi mereka. Artinya diangkat rasa takut dan khawatir dari hatinya. Dan ini tentu sesuatu yang kadang-kadang manusia khawatir darinya, ya. Kadang-kadang kita ketakutan ini, ketakutan itu. Was-wasnya dan ketakutannya orang yang tidak beriman ini atau orang maksiat besar sekali. Kalau orang beriman, teman-teman, mau seberat apapun cobaannya, diangkat rasa takutnya oleh Allah sehingga dia bisa mendapatkan jalan keluar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 69. Al-Maidah nomor 5, surah nomor 5 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amana billahi wal yaumil akhiri wa 'amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Pastikan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tahu ada kehidupan akhirat, ada surga dan neraka, dan dia beramal saleh, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Kata ulama, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan karena Allah akan selamatkan dia. Di dalam surah lain, surah Thaha, surah nomor 20 ayat 112, Allah juga berfirman, masih di poin 7, ya, masalah tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Thaha surah nomor 20 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, siapapun yang beramal saleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidak perlu khawatir kezaliman dan juga tidak perlu khawatir kekurangan haknya. Kata ulama, kalau dia difitnah, Allah akan selamatkan. Kalau dia dizalimi, Allah akan menangkan. Tidak ada ketakutan sama mereka, sama sekali. Selama dia beriman, tenang saja. Rasulullah SAW dizalimi di Mekah, tapi kemenangan akhirnya Allah kasih di Madinah. Hitungan berapa tahun, berapa waktu saya sudah selesai semuanya.
Kita juga tahu para sahabat ridwanullahi alaihim, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa yang kenal orang-orang ini dulu? Tidak ada dikenang dalam sejarah Romawi, Persia, orang dari Badui padang pasir Mekah. Tapi karena Islam, karena keimanan, maka Allah angkat derajatnya menjadi raja-raja dunia. Padahal Umar dulu pemabuk, radhiyallahu anhu. Tapi Allah tidak lihat lagi masa lalunya, bagaimana dia sekarang ke depan. Yang kedelapan, ini yang banyak dikejar oleh orang-orang adalah Allah lapangkan rezekinya. Dijanjikan itu, janji dari Allah, tidak mungkin salah. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 50. Surah nomor 22 ayat 50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Saksi bahasan wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah akan bersihkan dosa-dosanya dan akan diberikan rezeki yang karim. Karim itu mulia, artinya sumbernya benar. Ya, pada saat ditabung berkah, pada saat dipakai juga bermanfaat, pada saat diberikan juga akan bermanfaat. Juga dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 45, Allah juga berfirman masalah rezeki ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlih. Al-ayat. Saksi bahasan kalimat min fadli. Allah pasti akan membalas orang yang beriman dan beramal saleh dengan diberikan karunia-Nya. Maksudnya rezeki yang melimpah. Ya. Teman-teman tahu dulu Abu Bakar, ya, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, sahabat-sahabat Nabi yang semua rata-rata alhamdulillah orang mampu, tapi ini orang-orang yang menonjol sekali kekayaannya. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka punya pegawai administrasi kayak kita sekarang? Mereka belum punya komputerisasi seperti kita sekarang, belum ada ilmu manajemen yang rapi. Apa yang mereka lakukan? Kok bisa jadi kaya raya? Tahu apa teman-teman sekalian? Setiap hari Abu Bakar, Uthman, Talha, Zubair, ini orang-orang yang kaya-kayanya sahabat ini, tiap hari kalau keluar pasti bawa kantong-kantong, kalau kita berisi dengan harta untuk disedekahkan ke orang. Itu aja tiap hari. Karena ada gara-gara sedekah melimpah rezekinya datang. Sampai Abdurrahman bin Auf pernah kedatangan satu peti keuntungan emas, dia bingung apa yang harus dilakukan. Lalu kata istrinya, kenapa? Ini saya bingung harta ini, tidak pernah ada keuntungan sebanyak ini. Sedekahin. Disedekahkan semua, malam itu habis. Dia sama istrinya begadang sampai pagi. Dan ini terjadi pada dua orang sahabat. Terjadi pada Abdurrahman bin Auf, terjadi juga pada Talha bin Ubaidillah. Dua-duanya sama. Besoknya datang 2 peti emas. Disedekahkan 2 peti, datang 3 peti emas. Itu kata kuncinya. Sampai saya bahasakan, kalau teman-teman ikuti ceramah saya yang saudaraku yang rahasia rezekimu, itu luar biasa sedekah itu. Bahkan tempat-tempat investasi yang paling menguntungkan sebenarnya adalah orang-orang miskin yang ada di dekat-dekat rumah kita itu sebenarnya. Kalau di Indonesia ya, di sini saya tidak tahu ada orang miskin atau tidak, Allahu a'lam. Tapi kalau di Indonesia nih, itu kantong-kantong investasi. Kalau di Jakarta saya bilang sama teman-teman, bukan di Tamrin, bukan di Sudirman, tapi datang ke rumah orang-orang miskin itu, biayai dia tiap hari. Makannya, berasnya, airnya, listriknya, segala macam, udah selesai. Itu investasi paling menguntungkan. Itu amal soleh, sedekah. Maka akan mendatangkan rezeki dari Allah. Yang ke-9, lebih besar lagi daripada itu. Allah janjikan di satu ayat, teman-teman sekalian, mungkin ada 4 atau 5 kelebihan. Tapi puncaknya adalah Allah akan berikan kedudukan di muka bumi. Bisa kerajaan, bisa kedudukan, bisa nama yang besar. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. Surah nomor 24 ayat 55 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan dengan janji yang benar, siapapun yang beriman di antara kalian dan beramal saleh pasti akan diberikan kedudukan di muka bumi. Makna kedudukan kata ulama, kerajaan, nama yang besar, keturunan yang banyak, harta yang melimpah, sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang yang sebelumnya. Orang yang beriman sebelumnya sama dikasih, sama juga efeknya berarti di sini. Ini yang pertama. Yang kedua Allah bilang, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Lalu Allah pasti akan menangkan agama yang yang mereka anut, yang Allah ridhahi. Artinya kalau antum istiqomah di atas sunnah Nabi SAW dalam manhaj yang benar ini, teman-teman sekalian, maka janji Allah tidak akan luput.
pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan dakwah itu. Tidak mungkin tidak. Dengan caranya. Allah SWT dengan caranya. Dan kami saja masih baru berapa tahun terjun di dakwah sudah bisa melihat depan mata ini. Luar biasa teman-teman sekalian. Allah berikan memang kemenangan dalam agama ini asal kita menyampaikan yang benar, ya. Lalu dikatakan yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan pasti Allah akan ganti perasaan takut mereka menjadi keamanan. Syaratnya satu saja. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembahku. Makna sembah maksud dalamnya takut, cinta, ya, tunduk dan patuh. Mereka tidak menyekutukan sesuatu pun dengan apapun dengan aku. Tidak ada lagi pohon jimat segala macam, ini sudah nggak ada. Dan barang siapa yang kufur setelah informasi ini kata Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Kalau masih mau yakini selain ini, maksudnya benar nggak sih orang beriman beramal soleh akan dibukain rezekinya, dikasih kerajaan, kasih keturunan? Berarti setelah ini fasik udah nggak ada lagi informasi yang lain, nggak ada informasi yang lain. Tinggal ini saja teman-teman sekalian solusi terbaik. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya dalil yang lain. Surah nomor 21 ayat 105. Surah nomor 21 ayat 105 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini pasti akan diwariskan oleh hamba-hambaku yang saleh. Pasti, janji Allah, nggak mungkin. Allah SWT akan berikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa asal orang itu betul-betul istiqamah di jalan Allah. Tidak setengah-setengah teman-teman. Makanya jadi orang baik jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah dan jangan terpengaruh dengan perkataan orang. Kamu berubah ya, kamu alim ya. Iya, jawab iya. Gak ada yang aib di situ. Iya, saya baru tahu nikmatnya iman itu seperti ini. Kalau saya tahu dari dulu saya berubah. Seperti itu saja. Selesai kok masalah. Yang ke-10, Allah janjikan rahmat. Rahmat kalau bahasa Indonesia karunia. Dan kalau karunia ini teman-teman sekalian, kalau dalam bahasa Indonesia pun tidak akan dipakai kecuali sesuatu yang sangat besar. Seperti dapat anak, dikatakan dikaruniai anak. Kalau cuma dapat makanan, minuman, mendapatkan makanan atau diberi makanan dan minum. Tapi kalau anak ini tidak bisa. Tidak bisa, cuma tidak tepat kalau cuma dikatakan diberi anak. Tidak, dikaruniai anak. Harta yang melimpah sekali sampai melampaui kebutuhan dia, namanya dikarunia harta. Seperti itulah. Bahasa Arabnya rahmat. Allah janjikan untuk orang beriman dan beramal saleh itu selalu diberikan yang di atas kapasitas dia, di atas kebutuhan dia. Dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 30 Allah berfirman. Surah nomor 45 Al-Jathiyah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Al-ayat. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, maka pasti Tuhan mereka akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Jadi bahasa rahmat ini jelas sekali di sini teman-teman sekalian. Allah SWT memberikan kepada mereka kelebihan tersebut. Yang ke-11, mereka akan selamat dari segala bentuk kerugian. Di poin kedua tadi ada keberuntungan dan kesuksesan. Ya. Kalau beruntung begini, kalau untung misalnya kita dagang, target modalnya Rp10.000, kita jual Rp30.000, berhasil laku, berarti kan beruntung, ya. Tapi yang poin 11 ini adalah selamat dari kerugian. Jadi perlu teman-teman tahu, perusahaan itu dianggap untung dalam dua keadaan. Kalau berhasil mengejar target penjualan atau berhasil selamat dari kerugian. Misal ada penipu yang mau masuk, ya, ke perusahaan, atau mungkin ada satu kejadian yang bisa membangkrutkan tapi tidak jadi. Itu juga keuntungan, ya. Tapi ini dua hal yang berbeda. Dapat keuntungan dan selamat dari kerugian, dua hal yang berbeda. Di poin kedua tadi beruntung dan sukses. Poin ke-11 adalah selamat dari kerugian. Allah sebutkan dalam surah Al-Asr, kita sudah tahu sama-sama, sudah dihafal. Ini Masya Allah orang Indonesia tidak perlu diajarin, ya. Surah Al-Asr paling sering dipakai baca dalam sholat, gitu ya. 3 ayatnya, surah Al-Asr surah 104. Surah nomor 103 ayatnya 3 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Apa arti? Demi waktu yang kalian pakai hidup di dunia. Waktu kalian di dunia, innal insana lafi khusr. Semua manusia melalui kehidupan dunia itu waktunya akan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, tidak akan pernah rugi. Wa tawassaw bil haqqi, saling memberikan wasiat ini, kebenaran ini, wa tawassaw bis sabr.
dan saling mewasiatkan agar sabar. Teman-teman istiqomah aja kayak sekarang. Apa yang kita rasakan dari ketentraman, kebahagiaan dan kita diberikan semua fasilitas oleh Allah ini juga pada saat meninggal akan masuk surga. Tinggal pertahankan saja. Itu yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka terus berusaha mencari yang terbaik di dunia ini dan juga mereka tahu kalau mereka meninggal mereka akan dapatkan yang terbaik. Yang ke-12, orang yang saleh dan salihah dicap oleh Allah sebagai generasi terbaiknya manusia. Maksudnya apa? Allah akan jadikan mereka contoh bagi manusia yang lainnya. Dalam surah Al-Bayyinah, surah nomor 98 ayat 7, Allah berfirman. Surah nomor 98 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah generasi terbaiknya manusia. Artinya Allah akan kenangkan seperti kisah orang-orang saleh sampai kepada kita sekarang. Kisahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan para sahabat, para orang-orang saleh. Luar biasa gitu. Banyak sekali. Insya Allah nanti di materi kita ke depannya yang indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah, akan banyak kisah orang-orang saleh yang akan kita sebutkan. Bagaimana mereka bahagianya, tentramnya justru karena menjaga hubungan dengan Sang Pencipta itu. Kemudian dalam poin yang ke-13, mereka akan dijanjikan melihat dan bertemu dengan Allah. Itu teman-teman sekalian, nikmat terbesar di akhirat nanti adalah di surga ya. Setelah masuk surga, bukan permadani, bukan istana, bukan makanan, bukan bidadari dan bidadara, tapi melihat wajah Allah yang mulia. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 110, ayat terakhir. Surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 110. Ini juga bagi teman-teman yang belum baca, jangan lupa hari Jumat kayak hari ini disunnahkan untuk membaca Al-Kahfi ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Riwayat lain dia akan selamat dari fitnah sampai Jumat yang akan datang. Ada riwayat yang lain juga siapa yang membaca di malam Jumat. Ada yang masuk juga Jumat, habis maghrib tadi malam sampai menjelang malam juga hari ini, maka Allah akan jadikan antara dia dengan Baitul Atiq, maksudnya Ka'bah cahaya. Kata sebagian ulama hadis, Allah akan memudahkan dia sering mengunjungi Mekah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, kata sebagian ulama adalah melihat wajahnya Allah di surga, maka dia harus beramal saleh dan jangan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhannya. Ke-14, orang yang saleh dan salehah kita diperintahkan untuk menikah dengan mereka atau menikahkan mereka dengan anak-anak kita atau kepada kita sendiri atau dengan kita sendiri. Kita mengejar menjadikan mereka sebagai target pasangan kita. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian dari orang-orang yang saleh, dari hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Kata ulama tafsir maksudnya adalah nikahkan diri kalian kalau kalian masih sendiri dengan orang-orang saleh atau salehah, atau kalau kalian lihat ada saleh dan salehah, tawarkan mereka menikah dengan siapapun yang kalian bisa nikahkan dengannya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat melihat Hafsah radhiyallahu anha anaknya yang berpisah sama suaminya, maka tidak menunggu sehari, langsung Umar bin Khattab keliling mendatangi yang paling pertama Uthman bin Affan. Uthman bin Affan itu sudah punya anak, sudah berumur, tapi dia lihat kesolehannya bukan dari umurnya, bukan cuma dari fisiknya. Dan dia mengatakan, hai Uthman, Hafsah layak jadi istri, nikahilah gitu kan. Maka Uthman minta waktu itu ya, minta waktu untuk berpikir gitu kan. Karena dilihat Umar lihat Uthman tidak ada jawaban, dia datang kepada Abu Bakar. Kenapa Umar mendahulukan Uthman dari Abu Bakar? Karena memang ada hadis Nabi SAW ya, yang hadis dihasankan oleh para ulama hadis riwayat ahli sunan. Nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan Uthman, karena aku tidak menikahkan Uthman dengan kedua anak perempuanku Ruqayyah dan Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in kecuali karena wahyu dari Allah, kata Nabi SAW. Maka memang Uthman salah satunya laki-laki yang kita disuruh nikahkan anak-anak kita dengannya. Makanya Umar menawarkan Hafsah kepada Uthman dulu. Kemudian datang ke Abu Bakar, Hafsah layak jadi istri, nikahi ya. Jadi dia cari orang yang saleh. Padahal waktu itu ada orang-orang sahabat yang sepadan lah, umurnya dekat dengan Hafsah. Hafsah juga bukan orang yang jelek, masya Allah, orang yang punya kelebihan fisik, cantik orangnya. Tapi ditawarkan kepada orang-orang yang saleh. Lalu Abu Bakar diam. Karena Umar melihat dua sahabatnya diam, maka dia pun pulang lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
di malam hari agar Allah berikan jodoh terbaik. Ternyata beberapa hari kemudian datang lamaran Nabi SAW. Waktu Nabi menikah dengan Hafsah, Abu Bakar mendekati Umar sambil berkata, "Hai Umar, mungkin kau kecewa karena aku tidak berikan jawaban terhadap Hafsah. Demi Allah saya tidak lakukan itu kecuali karena saya telah mendengar Nabi SAW menyebut-nyebut nama Hafsah. Maka sebagai adab ya, dan tata kerama kepada Nabi SAW, saya tidak ingin melamarnya kecuali Nabi tidak jadi menikahinya. Kalau Nabi tidak menyebutnya tidak akan menikahinya, saya pasti akan menikahi Hafsah." Tapi pelajaran adalah bagaimana orang soleh dan soleh ini dicari, dan itu bukan aib. Bukan aib kita menawarkan diri untuk menikah dengan orang soleh atau solehah, dan bukan aib kita menawarkan anak-anak kita. Makanya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW dikenal dengan al-mar'atu wahiba nafsa lin Nabi alaihissalatu wassalam, yang disebutkan dalam Al-Quran ya, bahwasanya ada wanita yang datang menghibahkan diri. Nabi lagi duduk di masjid SAW, wanita itu datang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya, kalau anda mau nikahi silahkan." Lalu dalam hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW memandangnya dengan serius. Lalu Nabi bilang tidak ada hajat. Lalu Nabi bilang kepada yang hadir, "Siapa yang mau nikahi wanita ini?" Berdirilah seorang sahabat yang akhirnya dinikahkan oleh Nabi SAW, dan maharnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang dihafal oleh sahabat tersebut. Ulama mengambil pelajaran sini bahwasanya bukan aib, tapi tidak boleh ada pelanggaran syar'i tentunya. Bagaimana seseorang memang menawarkan dengan cara yang baik, sebagaimana juga Khadijah radhiyallahu anha menawarkan dirinya kepada Nabi SAW melalui Maisarah ya, seorang yang memang bisa menjadi perantara dengan Nabi SAW, tapi dengan cara yang baik tentunya. Ini tidak boleh ada pelanggaran syariat, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh segala macam sebagaimana sudah kita tahu hukum syar'inya. Begitu pula bukan aib kalau kita mencarikan jodoh buat anak kita, buat saudara kita. Ya, ini semua adalah pelajaran juga. Yang ke-15, kita dianjurkan selalu berdoa untuk menjadi orang yang soleh dan solehah. Jadikan doa rutin, dan teman-teman jangan tinggalkan doa ini. Setiap ada kesempatan ucapin doa ini. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 15. Surah nomor 46 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu bersyukur terhadap nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan kedua orang tuaku, serta mudahkanlah aku untuk menjadi orang saleh dan perbaikilah keturunanku. Sesungguhnya aku telah bertobat kepadamu dan aku termasuk orang yang berserah diri. Ini doa yang mulia, kita minta wa an a'mala salihan tardah, dan semoga saja aku menjadi orang yang mengerjakan amal saleh yang kau ridhoi, dan wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki keadaan keturunanku. Kata ulama tafsir, wariskan kesolehan itu pada keturunanku. Dan memang kesolehan ini punya tampiasan teman-teman sekalian. Kita kalau baik itu efeknya kemana-mana. Kalau kita soleh, termasuk kepada anak-anak kita ya. Sampai ulama mengatakan akan berbeda kualitas spermanya dan sel telurnya laki-laki soleh dan wanita solehah dengan yang fasik. Itu akan dengan sendirinya anak-anak itu bisa menjadi orang-orang yang diberkati dan dijadikan soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surah As-Saffat, surah nomor 37 ayat 100, masih poin ke-15. Saffat surah nomor 37 ayat 100 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, selalulah karuniai aku keturunan yang saleh. Poin ke-16 teman-teman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan orang yang beriman dan beramal saleh ini, artinya menjadwalkan dalam hidupnya selalu komitmen dan istiqomah di amal saleh, itu dijanjikan pahala yang ekstra. Pahala yang ekstra ya. Jadi beda pahalanya antara orang yang berbuat kapan ada kesempatan dengan orang yang memprogramkan itu. Misal gini, kita keluar rumah, tidak ada niat dari awal, tapi begitu lagi jalan kita lihat ada orang miskin, lalu kemudian kita mampir berikan kepada dia, kebetulan saja. Ini beda pahalanya dengan orang yang lebih soleh lagi, dengan dia program, di kantong kanan saya akan sendirikan uang khusus untuk sedekah. Ketemu tidak ketemu orang miskin tetap akan saya niatkan sedekah. Ini beda pahalanya dengan orang yang tadi secara kebetulan saja. Nah, ini yang dimaksud dengan diberikan ekstra pahala di poin ke-16 ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 62. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan
falahum ajruhum 'inda rabbihim. Al-ayat. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan ekstra pahala di sisi Tuhannya, akan mendapatkan pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Juga disebutkan di dalam surah Al-Imran, ini satu ayat di dua surah ya. Al-Imran surah nomor 3 ayat 57, Al-Imran surah nomor 3 ayat 57, dan An-Nisa surah nomor 4 ayat 173. Al-Imran surah nomor 3 ayat 57 dan An-Nisa surah nomor 4 ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka pasti akan dilengkapkan atau dilipat gandakan pahala-pahala mereka. Dalam surah Al-Isra selanjutnya, surah nomor 17 ayat 9. Surah nomor 17 ayat 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan Allah menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Di sini kata ulama, pahala besar artinya pahala yang lebih besar daripada orang yang tergantung kadar kesolehan dia. Makin dia kentalkan, makin dia programkan, maka makin diberikan pahala yang besar. Juga disebutkan dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 2. Surah nomor 18 ayat 2. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Kalau tadi Al-Isra ajran kabira, ini ajran hasana. Dan Allah menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang hasanah. Kata ulama adalah yang sempurna. Juga yang terakhir teman-teman sekalian, di poin ke-16 ini adalah satu ayat disebutkan di 3 surah. Surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 8. Surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 8. Kemudian surah Al-Insyiqaq, surah nomor 84 ayat 25. Al-Insyiqaq, surah nomor 84 ayat 25. Dan yang terakhir At-Tin, surah nomor 95 ayat 6. Surah nomor 95 ayat 6. Saya ulangi, surah Fussilat surah nomor 41 ayat 8, Al-Insyiqaq 84 nomor 2 ayat 25, At-Tin surah nomor 95 ayat 6. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terputus-putus. Artinya pahalanya akan terus menjadi kebaikan. Saya kasih contoh yang lain teman-teman. Kalau kita soleh dan soleha terbiasa istiqomah mengerjakan satu perbuatan, maka pada saat kita punya uzur satu waktu, punya penghalang sehingga kita tidak bisa mengerjakan perbuatan itu, pahalanya tetap jalan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad masalah itu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang rutin mengerjakan satu perbuatan kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pahalanya pada saat dia punya halangan. Ya. Jadi kayak misalnya kita biasa puasa Senin Kamis, tapi satu waktu kita safar atau kita sakit, tidak bisa kita lakukan puasa itu, pahalanya tetap berjalan, tetap mendapatkan pahala itu. Atau misalnya di masa muda kayak sekarang lagi sehat, azan kita selalu ke masjid, kita selalu melakukan ibadah-ibadah macam-macam. Di masa tua lagi pikun, sudah nggak bisa tapi masih hidup, pahalanya tetap berjalan. Begitu seterusnya. Ya. Itu yang dimaksud dengan poin yang ke-16 tadi. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia pahala yang terus menerus karena kesolehan yang sudah dia lakukan. Yang terakhir teman-teman, yang ke-17 dari manfaat orang yang menjadi orang soleh dan soleha adalah puncaknya masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Allah sebutkan dalam surah Ghafir, ini mudah dihafal, surah nomor 40 ayat 40. Surah nomor 40 ayat 40 bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, dia dalam keadaan beriman, maka pasti mereka akan masuk ke dalam surga dan akan diberikan di dalamnya rezeki tanpa ada hisab. Ya. Tentu kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube, ada bedah buku judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Panjang lebar, mungkin ada 30 pasal
Kita bahas masalah surga 30 pasal, sekian juga masalah neraka. Tapi cukuplah teman-teman sekalian, surga ini sebuah tempat yang luar biasa. Sabda Nabi SAW dalam hadis diantaranya, siapa yang masuk surga maka tidak akan pernah rusak bajunya, ya, tidak akan pernah punah, ya rusak. Kemudian tidak akan pernah tua, habis masa mudanya, dan juga tidak akan pernah, dalam riwayat lain juga ditambahkan, tidak akan pernah meludah, beringus, ya, tidak akan pernah buang air kecil, buang air besar, dan makanan dan minuman yang dia konsumsi yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Postur tubuhnya dalam riwayat dikatakan seperti Adam alaihissalam, 60 siku ke langit, wajahnya seperti Yusuf dan hatinya seperti Ayyub, ya. Jadi teman-teman yang pendek gak usah khawatir, karena kita seperti Adam alaihissalam nanti semuanya standar di akhirat. Wajahnya pun yang jelek seperti Yusuf alaihissalam diberikan seperti kegagalan dunia, dan juga hatinya seperti Ayyub. Ayyub alaihissalam orang yang luar biasa, seumur hidup gak pernah marah. Ayyub alaihissalam seumur hidup tidak pernah marah, sama sekali gak pernah marah. Maka hatinya ahli surga akan seperti itu. Kita dijanjikan teman-teman sekalian dengan beriman dan beramal saleh, kerjakan, ikhlaskan niat, nikmati, fasilitas dunia dapat, di akhirat juga akan masuk ke dalam surga. Dalil yang kedua disebutkan dalam Al-Quran, tentu dalil tentang surga banyak sekali, ya. Di antaranya surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11. Surah nomor 65 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Siapapun yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka pasti ia akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan ia akan kekal selama-lamanya di sana. Dan Allah telah menyempurnakan rezeki, dan Allah telah memberikan rezeki yang paling baik untuknya, ya. Jadi surga itu teman-teman sudah tidak ada lagi malam, tidak ada lagi siang. Dalam sebuah riwayat, seorang tabi'in bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana dengan cuaca dan cahayanya surga? Kata Ibnu Abbas, tidakkah kamu melihat matahari awal terbit, tidak menyengat dan bagus kalau dipandang, indah sekali, warnanya kekuning-kuningan. Seperti itulah surga, tapi tidak ada mataharinya. Jadi tidak ada malam, tidak ada siang, semua sepanjang abadi begitu keadaannya. Nggak ada lagi masa tua, nggak ada lagi capek, nggak ada lagi letih, nggak ada segala-galanya. Maka itu dimaksudkan dengan qad ahsanallahu lahu rizqa, Allah telah memberikan dia rezeki yang terbaik. Juga dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 25, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Allah menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki dari buah-buahan, maka mereka berkata, ini yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Dan mereka diberikan yang berbeda-beda, maksudnya beda warna, beda rasa, ya, beda aroma. Dan mereka memiliki pasangan hidup yang suci, dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi makna daripada kalimat Allah, wa utubihi mutasyabihan, mereka diberikan yang serupa atau yang berbeda, maaf. Jadi ada satu riwayat mulia teman-teman, kata Nabi SAW, penghuni surga yang paling rendah tingkatannya di surga itu akan memiliki 10.000 pelayan. 10.000 pelayan, ini orang yang terendah di surga. Dan setiap pelayan akan membawa 2 nampan, nampan dari emas di kanan dan nampan dari perak di kiri. Kemudian ahli surga itu akan makan. Kalau 10.000 orang, kalau satu orang pegang 2 nampan, berarti berapa nampan semuanya? 20.000. Maka kata Nabi SAW, dan ahli surga itu akan menikmati awal nampannya sebagaimana dia nikmati akhir nampannya. Maksudnya adalah tidak ada kenyang. Di surga nggak ada kenyang, nggak ada lapar. Jadi kita makan bukan karena lapar, kita berhenti bukan karena kenyang. Ya. Beda teman-teman. Kalau kita lagi lapar, makan, target kita kan menghilangkan lapar. Kita nggak pikir lagi makan itu enak atau enggak. Tapi kalau kita sudah lagi tidak lapar, lalu kita dihidangkan makan, kita masih bisa milih, saya mau ini, saya mau itu, karena kita tidak lapar. Beda.
Sama kalau kita haus, targetnya hilangin dahaga. Beda dengan kalau lagi tidak haus ditanya mau minum apa, kita masih milih mau minum teh, mau minum sirup, mau minum air putih, kan gitu. Di surga nggak ada lapar, nggak ada haus. Yang ada adalah orang mau makan karena dia mau nikmati, orang yang minum juga karena dia nikmati. Dia pun berhenti bukan karena kenyang, dia tidak kenyang, gitu kan. Dia akan berhenti karena dia mau pindah ke makanan yang lainnya. Selanjutnya adalah dalil, tinggal 2 ayat ya. Di dalam surah Al-Baqarah juga, surah nomor 2 tadi ayat 25, sekarang ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka adalah penghuni-penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Terakhir An-Nisa. Ini ayat terulang di satu surah tapi 2 ayat. Surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 57 dan ayat 122. Surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 57 dan ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami pasti akan masukkan mereka ke dalam surga. Izinkan saya teman-teman sekalian menyampaikan ayat yang lain ya, tapi beda. Sudah selesai poin 17 tadi. Kalau ada yang berkata, misal, Ustaz saya mau jadi orang saleh, Bapak tolong ukurnya. Apa tolong ukurnya? Allah sebutkan dalam Al-Imran. Tadi poin 17 sudah selesai ya. Tolak ukur menjadi orang saleh di sini, diantaranya ayat Al-Quran yang berbunyi Al-Imran surah nomor 3 ayat 114. Al-Imran surah nomor 3 114. Ini tolak ukur kesolehan seseorang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, selalu mengejar surga dan takut masuk neraka, dan mereka selalu menyeru kepada kebaikan-kebaikan. Ma'ruf adalah semua yang Allah perintahkan dan bolehkan, dan mereka melarang dari kemungkaran. Mungkar semua yang Allah larang, dan mereka berlumba-lumba dalam berbuat kebaikan. Maka mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Jadi tidak cukup beramal untuk diri kita sendiri, tapi kita mengajak orang lain, ya. Juga dalam surah An-Nisa, ini penutupan bahasan kita, surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 69. Tentu kalau ada yang mau bertanya sebentar habis ini silahkan. An-Nisa surah nomor 4 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat dari nabi-nabi, para orang-orang yang jujur, para orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka adalah orang sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia. Jadi sini kuncinya adalah beriman kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya. Seperti saya bahasakan tadi di awal teman-teman sekalian, berbuat kesolehan, ya, berbuat ketaatan seperti Allah dan Rasulnya, perintahkan dan meninggalkan larangan-larangannya. Allahu a'lam. Ini tema kita tentunya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini apa nih? Sudah disortir? Baik, pertanyaan pertama di sini. Ini juga. Apakah benar bahwa semua orang muslim pasti akan masuk surga walaupun banyak berbuat zalim pada orang lain, sedangkan orang kafir pasti akan masuk neraka walaupun orang kafir tersebut amat baik pada orang lain? Jawabannya iya. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Semua orang muslim akan masuk surga selama dia tidak merusak keislamannya. Jadi ada perbedaan ya antara merusak keislaman dengan berbuat maksiat dalam Islam, beda. Misal orang murtad dari Islam, atau dia berbuat kemusyrikan, atau dia munafik pura-pura Islam, ini merusak keislamannya. Tapi kalau seseorang melakukan kezaliman sementara dia hidup, maka tentu dia akan dituntut pada hari kiamat. Dan kalau dosanya lebih banyak, kezalimannya lebih banyak daripada pahalanya, dia akan masuk ke neraka dulu. Tapi setelah bersih akan masuk ke surga. Akan masuk ke surga. Tapi Allah alam berapa lama dia disiksa. Itu pasti. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya,
Allah akan mengeluarkan dari neraka siapapun yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari la ilaha illallah atau keimanan dalam riwayat lain. Tapi mereka akan masuk ke neraka. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, Allah akan mengeluarkan orang-orang yang memiliki seperti biji sawi dari keimanan dalam hatinya, sementara mereka sudah hangus seperti hangusnya arang yang dipakai untuk membakar, atau kayu yang dipakai untuk membakar. Dalam riwayatnya dikatakan mereka akan dimasukkan ke dalam, akan dilemparkan ke dalam sungai kehidupan di depan surga. Ya. Dalam riwayat Sahih dikatakan begitu, maka mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya tanaman-tanaman. Kata Nabi SAW, seperti tanaman yang tumbuh di pinggiran aliran air. Bukan kalian lihat mereka tanaman itu masih sangat lemah dan warnanya hijau kekuning-kuningan, maka begitulah keadaan mereka. Kalau orang kafir jelas sama sekali tidak akan bermanfaat amal saleh mereka. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ini kalau tidak salah namanya Abdullah bin Jud'an. Orangnya sangat baik di zaman jahiliyah. Selalu ramah dengan orang, selalu sedekah, saking senangnya sama tamu, sampai Ibnu Jud'an ini kalau malam suka buat api unggun di depan rumahnya untuk memberikan isyarat kepada musafir, kalau mereka butuh makanan malam-malam silakan datang. Tapi meninggal tidak sempat beriman. Apa kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana dengan Ibnu Jud'an? Nggak ada yang nggak kenal amal solehnya. Kata Nabi, apakah bermanfaat amal solehnya? Kata Nabi SAW, sama sekali tidak, karena dia belum pernah beriman kepada Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menghilangkan kekhawatiran diri berpaling dari jalan yang benar atau menurut Al-Quran dan Sunnah, dan cara agar selalu istiqomah di jalan yang benar. Kalau jawaban saya langsung ke masalah istiqomah saja ya. Kalau ini poin saya. Kalau teman-teman dapatkan dari para asatidz dan para duat yang lain, itu tentu jauh lebih baik. Atau ini ijtihad dari saya saja. Kalau saya pribadi, yang saya terapkan selama hidup saya, itu yang saya ajarkan, ada 3 poin dalam istiqomah. Yang pertama, majelis ilmu. Nggak bisa tinggalkan teman-teman. Majelis ilmu begini penting sekali. Tidak sempat hadir, dengarin. Ilmu itu hanya akan membawa kepada kebaikan. Majelis ilmu hanya mendatangkan kebaikan. Kita jadi dari bodoh menjadi pintar, dari penakut menjadi berani, dari pelit jadi dermawan. Berubah semua jadi baik karena majelis ilmu. Ilmu itu akan mendatangkan keimanan, iman akan merombak orang menjadi lebih baik. Yang kedua, ini penting, amalkan ilmunya. Sudah berapa kali teman-teman dengarkan masalah puasa Senin Kamis? Sudah puasa belum? Sudah berapa kali kita dengarkan masalah fadilah Quran? Sudah dibaca belum? Masalahnya banyak orang berilmu tapi tidak diamalin. Iya. Saya bertemu dengan beberapa duat di Jakarta saja saya bicara, dan saya lihat masih banyak kelalaian. Bukan saya mengatakan diri saya sempurna, sama sekali tidak. Saya punya banyak kekurangan, tapi saya heran dengan hal-hal yang mungkin sudah tidak asing bagi para dai. Saya bertemu di hari puasa Senin Kamis misalnya, mereka lagi nggak puasa, nggak ada sesuatu, bukan musafir, bukan apa-apa. Kenapa nggak diterapin? Apa karena sunnah? Lalu sampai kapan kita mengatakan ini sunnah tidak diamalkan? Ilmu harus diterapkan teman-teman. Dan dalam menerapkan ilmu syar'i ini harus dipaksakan. Gak bisa kalau antum gak paksa. Paksa diri kita baca Quran, paksa hafal, paksa sholat ke masjid, paksa puasa, paksa. Gak bisa tidak. Dalam bahasa Arab ini mujahadah. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang tanda kutip memaksakan diri ke jalan-jalan kami, maka kami akan tunjukkan mereka ke jalan-jalan kami. Cuma harus kita paksakan. Yang ketiga, bentuk komunitas. Teman-teman yang buruk ini semua tinggalkan udah. Kita kalau berteman dengan 10 penghafal Quran, kita bisa hafal Quran bersama mereka. Kita berteman dengan ahli maksiat 10 orang merokok, orang yang khamar, kita akan jadi seperti mereka. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Itu sederhana kiat dari saya untuk istiqomah. Ilmu tidak pernah lolos. Buat simbol, tidak ada hari tanpa ilmu. Dan tidak ada batasnya. Para ulama mengatakan ilmu itu kalau kau berikan seluruh umurmu, dia hanya memberikan setengah dari umurnya. Kalau kita belajar sampai kita mati nih, kita masih belum bisa ambil semua ilmu syar'i. Apalagi kalau kita cuma seminggu sekali, sebulan sekali, atau kapan ada kesempatan, ini nggak bisa. Majelis ilmu adalah makanannya ruh. Kita banyak peduli dengan fisik kita.
lapar makan, atur restoran mana yang kita datangin, jenis makanan yang kita makan setiap hari apa saja, minuman yang kita atur, kita cari yang baik. Itu tidak salah untuk fisik, tapi jangan lupa ruh ini kita ini terdiri dari dua. Kita ada jasad dan ada jiwa, ada badan dan ada ruh, gitu kan. Maka makanannya ruh ilmu. Teman-teman duduk sekarang ini seperti lagi memberikan makanan ruhnya. Jadi ada orang subhanallah fisiknya kuat tapi ruhnya kempes. Nah, makanya para sahabat itu seperti contoh Abu Bakar. Kalau antum dengar tentang ciri fisiknya radhiyallahu anhu, itu kurus sekali Abu Bakar. Hadits yang masyhur tentang masalah melorotnya sarung beliau kan kalau sholat. Itu karena kurusnya Abu Bakar. Jadi orang kalau sudah ikat sarung, biasanya kalau badannya sedikit berisi, itu nggak akan melorot. Tapi Abu Bakar sering melorot. Kata beliau dalam kebenaran Nabi SAW, illa an ata'ahadaha. Kecuali saya tahan ya Rasulullah, baru nggak melorot tuh. Dalam beberapa buku disebutkan Abu Bakar kalau ditiup dengan angin terdorong. Tapi subhanallah bukan fisik yang jadi tolok ukur, gitu kan? Ruhnya seseorang. Kalau ruh antum kuat, sehat, jasad biar sakit aman. Tapi kalau jasad sehat, ruhnya kempes nggak ada gunanya. Seperti gentong kosong, gitu. Lalu amalkan teman-teman, ilmu amalkan dengan cara dipaksakan dan ingat bentuk komunitas yang baik. Selanjutnya dalam hampir setiap sujud sholat saya menambahkan doa setelah bacaan sujud seperti ya Allah jauhkanlah hamba dari fitnah kubur, jauhkanlah dari siksa api neraka, dan masukkanlah hambamu ini ke dalam surgamu bersama anak istri dan keluarga. Apakah itu dibolehkan? Ulama mengatakan kalau doa yang mau ditambahkan dan digunakan juga selain bahasa Arab, ada pendapat yang mengatakan dibolehkan, tapi di sholat sunnah, bukan di sholat wajib. Kalau sholat wajib tetap fokus kepada bacaan yang sudah diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Ya. Kalau sholat sunnah ini umumnya ulama mengatakan dibolehkan karena kata Nabi SAW, almar'u maliku li nafilatihi. Seseorang pemilik sholat sunnahnya, gitu kan. Selanjutnya Ustaz, bagaimana cara beriman kepada takdir dan bagaimana menyikapi takdir yang tidak baik atau musibah? Kalau dalam bahasan di kitab akidah yang saya bahas di YouTube teman-teman sekalian, saya coba memperdekat pemahaman masalah takdir. Takdir kan keputusan Allah ya, yang ada di Lauhil Mahfud, dan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari, awal yang Allah ciptakan adalah pena, kemudian Allah menyuruh mencatat semua makadir, semua takdir, gitu kan. Apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti, gitu kan. Semua tercatat. Bukan cuma sampai hari kiamat, sampai surga dan neraka, seperti itulah ya. Maka untuk memberikan pemahaman, saya mengambil dari beberapa penjelasan para ulama kesimpulan. Kalau takdir itu keputusan Allah cuma saja dibagi dua. Ada yang sifatnya mutlak. Mutlak artinya nggak ada campur tangan kita di situ. Seperti kita lahir dari rahim ibu siapa, kita nggak bisa milih. Saya nggak mau ibu ini, saya mau ibu itu, nggak bisa. Paras wajah kita, fungsi-fungsi anggota tubuh, fenomena alam, ajal, itu semua namanya takdir mutlak. Nggak ada campur tangan kita sama sekali. Dengan kuasa Allah sudah ditentukan, kita nggak bisa pilih. Bagian daripada takdir adalah ikhtiar. Sebagian ulama menulis dalam buku mereka dengan mengatakan af'alul ibad, perilaku hamba sehari-hari, kayak makan, minum, menikah, memilih pekerjaan, memilih warna baju, ya. Ini adalah ikhtiar. Tapi ini nggak luput dari takdirnya Allah. Allah mencatat di Lauhil Mahfud af'al ibad, perilaku hamba-hamba ini sesuai dengan keluasan ilmunya Allah. Kalau Allah sudah tahu hamba ini kalau saya ciptakan akan pilih perbuatan itu, baik atau buruk, maka dicatatkan sebagai takdirnya. Diistilahkan dengan takdir ikhtiar. Tentu semuanya di bawah kuasanya Allah. Ya. Sekarang teman-teman yang hadir di sini, Allah sudah tahu sebelum kita diciptakan siapa saja yang akan hadir. Baju apa yang antum pilih, HP apa yang kita pilih, semua ini adalah ikhtiar kita. Tapi Allah tidak zalimi kita di sini sama sekali. Kita bebas memilih. Seperti juga dalam masalah beriman dan kafir, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kata Allah. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Sekarang orang-orang kafir di dakwah ini, datang kepadanya ayat-ayat Al-Quran dijelaskan, dia kembali kepada dia. Dia mau syahadat, dia beruntung. Dia nggak mau syahadat, dia sudah. Gitu kan? Ada kisah di sini teman-teman sekalian. Hadis Bukhari menjelaskan seorang anak muda Yahudi, umurnya tidak sampai 20 tahun, sakit keras. Nabi SAW pamit sama orang tuanya, saya mau datang. Diizinkan masuk. Langsung duduk, Nabi langsung bilang, hai anak muda, ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syahadat.
Dia bingung, dia lihat ke orang tuanya, ayahnya di sebelah ranjang. Lalu ayahnya mengatakan, Ati Abul Qasim, patuhilah ayahnya Qasim, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Lalu anak muda itu syahadat. Setelah syahadat meninggal. Waktu Nabi SAW mau keluar dari rumahnya, meninggal. Lalu keluarganya menangis, kata Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka, gitu kan? Tapi di sini teman-teman, pilihan dia pada saat itu. Dianya sebenarnya tinggal syahadat dan dia mau. Ada kisah yang lain, waktu Nabi SAW menyerbu atau menyerang Tabuk, waktu itu masih di bawah menaungan Herakl, ya, Raja Romawi. Herakl ini sebelum penyerangan Tabuk di tahun 8 Hijriah, setelah pembebasan kota Mekah, pernah mengucapkan syahadat gara-gara suratnya Nabi tiba ke dia. Cuma dia murtad lagi ke agama Nasrani, gara-gara dia takut kerajaannya hilang. Waktu pasukan Nabi SAW tiba di sana, di Tabuk, dia tahu ini Nabi. Maka dia tidak berani menyerang, padahal pasukan Romawi besar. Dia mengutus seorang anak muda Nasrani bernama Tanuhi. Saya tidak tahu dalam bahasa Inggrisnya, tapi buku-buku bahasa Arab menulis namanya Tanuhi. Tanuhi ini anak muda Kristen yang fanatik bisa bahasa Arab. Diutus oleh Herakl untuk menemui Nabi SAW. Suruh pastikan, kalau kau kesana nanti pastikan ke Muhammad itu kita bilang sallallahu alaihi wasallam, kalau dia begitu ketemu dengan kamu menanyakan apakah suratku sudah tiba pada Herakl, itu tanda kenabian. Termasuk lihat pundaknya sebelah kanan, kalau ada tanda kenabian berarti dia nabi. Tanuhi ini datang begitu ketemu Nabi SAW, lalu Nabi tanya, apakah suratku sudah tiba pada Herakl? Tanda kenabian sudah ada. Yang ditanya oleh Herakl, Herakl seorang pastor dan dia juga raja. Lalu waktu dia mau lihat pundaknya Nabi SAW, pada saat itu mau lihat pundaknya Nabi, dia nggak mau bilang, ya hai Muhammad lihatin pundakmu, enggak. Dia mau lihat secara alami gitu. Maka dia bilang, hai Muhammad izinkan saya, kata Tanuhi, tinggal di perkemahan muslimin berapa hari. Kata Nabi SAW, silahkan. Tiap hari Nabi SAW datangi Tanuhi di kemahnya, tiap hari. Diajak makan, diajak ngobrol, didakwahi Islam, tiap hari. Sampai 5 hari. Nabi sendiri SAW karena lihat anak ini cerdas, berharap nanti dia bisa mendakwai kaumnya. Terakhir ditanya, hai Tanuhi, bagaimana menurut kau? Dia bilang, saya bagian dari kaum saya. Kaum saya beriman, saya beriman. Kalau tidak, tidak. Maka Nabi SAW panggil dia ke kemah. Dibukain bajunya. Bukankah ini yang kau tunggu? Tanda kenabian. Kata Tanuhi, iya. Kata Nabi, bagaimana pendapatmu? Dia ulangi lagi, sesungguhnya saya bagian dari kaum saya. Lalu dia pulang ke kaumnya. Lalu Nabi SAW baca di depan para sahabat, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa berikan petunjuk siapa yang kau cintai, tapi Allah berikan petunjuk pada siapa yang dia inginkan. Kata para ulama, sebenarnya Tanuhi tinggal syahadat. Pilihan dia sebenarnya. Tapi subhanallah dia memilih seperti itu. Dia memilih seperti itu. Jadi ini berhubungan dengan ikhtiar. Dan ulama mengatakan dalam masalah takdir ikhtiar ini ada firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah telah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Artinya Allah sudah tahu apapun yang terjadi dan yang akan terjadi. Ini terhubungan dengan afal ibad. Maksud dalamnya pernikahan ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak nikah karena Allah tidak datangkan jodoh, ini salah. Ikhtiar kamu itu. Silakan cari. Allah sudah berikan panduannya. Cari yang beriman dan seterusnya. Ya, seringkali ada sinyal datang kita selalu menolaknya. Kalau masalah bagaimana menanggapi, menyikapi masalah takdir yang berhubungan masalah musibah, kita perlu jelaskan teman-teman ya. Ada yang namanya cobaan, ada yang namanya bencana. Beda ya. Ada cobaan, ada bencana. Kalau cobaan datangnya kepada individu. Datangnya kepada individu. Kalau bencana datangnya kepada rame-rame. Beda ini. Makanya kalau dikatakan bencana alam, nggak pernah kita gunakan kan cobaan alam, nggak pernah. Karena cobaan datangnya kepada individu, kayak kita sakit, keluarga meninggal, bangkrut usaha, orang utang nggak bayar, ini cobaan. Bencana harus yang rame-rame, banyak orang kena. Nah, ini kita rincikan. Kalau cobaan, kita pasti kena semua teman-teman. Nggak ada yang nggak kena cobaan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Al-Baqarah, ya. Ayat 155 kalau tidak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kalian semuanya, beriman atau kafir, gitu kan. Allah akan uji secara individu supaya dia sadar dia punya Tuhan, supaya dia tahu nikmat yang besar. Kalau kita tidak pernah sakit, kita tidak akan tahu nikmatnya sehat.
Kita kalau lagi meriang, kita baru tahu nikmatnya minum air dingin tuh. Karena kalau kita lihat orang minum air dingin, kita ketakutan, sentuh aja ketakutan. Jadi tahu nilainya kesehatan itu. Kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, ya, lapar, kekurangan dari hasil panen, dan sampaikan berita gembira kekurangan jiwa orang yang kita cintai meninggal, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini cobaan. Yang kedua bencana. Kalau bencana teman-teman, datangnya pasti karena ada dosa. Kalau tidak ada dosa tidak akan datang bencana. Pasti. Gak ada keraguan dalam masalah itu. Kita bisa lihat dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Surah nomor 11 ayat 117 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhan wahai Muhammad tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Gak mungkin Allah binasakan. Jadi bencana tidak akan datang kecuali meratanya dosa-dosa yang ada. Ini juga tentu tidak luput dari takdirnya Allah SWT. Tapi ini berhubungan dengan masalah ikhtiar kalau bencana. Kalau kita beriman, maka tidak akan ada masalah. Ya. Kalau kita tidak beriman, kufur, maka akan ada bencana yang datang. Seperti itulah. Allahu a'lam. Mana lebih utama, sedekah kepada ibu atau sedekah kepada masjid? Kebetulan masjid daerah saya sementara pembangunan. Atau saya bisa sedekah ke masjid dengan niat nama ibu, karena hati ibu saya belum tergerak, sementara saya sangat ingin saat ini menanamkan amal jariah untuknya dalam pembangunan masjid. Kalau saya melihat ini dalam sedekah teman-teman, pertemukan dengan keadaan, kondisi dan situasi. Kalau misal bertepatan ya, ibu kita lagi punya hajat, memang kebutuhannya, misal kehabisan makanan, ya, listrik rumahnya kalau nggak bayar bisa diputusin, ada hal yang darurat sekali. Bertemu antara hajat ibu kita atau ayah kita dengan masjid lagi dibangun, ya ibu sama ayah. Karena sedekah di sini wajib, ini sunnah, gitu kan. Tapi kalau misalnya bertemu antara ibu saya sudah saya penuhi semua kebutuhannya, saya punya kelebihan duit sekarang, gaji misalnya, atau keuntungan dagang, saya antara mau menambah fasilitas buat ibu saya, atau saya bangun masjid. Lihat kondisinya, kalau masjid butuh, masjid dikasih, karena masalah. Karena ibu sudah kita penuhi kebutuhannya. Kalau yang sifatnya sunnah sama sunnah, maka dahulukan mana yang lebih prioritas, yang lebih membutuhkan. Aku melihat anak kecil rajin sholat dan ngaji, tapi ibu bapaknya masih fasik. Pertanyaan, mungkinkah anak yang terakhir dari ibu bapaknya yang masih fasik akan menjadi anak soleh? Bisa terjadi, tapi ini lingkungan ya. Bisa terjadi karena ini lingkungan. Jadi terjadi itu, ada pernah terjadi. Tetapi ini sangat jarang sekali terjadi. Jarang sekali. Yang kita tahu begini, kalau orang tua fasik, maka anaknya fasik. Itu yang umum terjadi. Seperti misal, orang tua liburan weekendnya, Sabtu minggunya ke diskotik, ke karaoke, habisin waktu di mall dan seterusnya, maka anak-anaknya kan ikut kan. Umum itu sudah umum. Atau orang tuanya pulang mabuk, dilihatlah. Anak-anak kan menciplak orang tuanya. Subhanallah. Saya lihat praktek dengan anak saya sendiri. Semoga Allah jaga mereka, itu luar biasa. Apa yang saya lakukan dicontohin sama dia. Cara ngomong saya pun ke istri kadang-kadang dicontohin oleh anak gitu. Jadi memang mereka luar biasa. Saya pernah tidak sengaja pintu kamar mandi di rumah, pas saya mau tutup kedorong angin. Jadi kayak agak kebanting pintu, padahal sebenarnya bukan niat untuk membantingnya. Anak saya lakukan hal yang sama. Begitu luar biasanya mereka menciplak orang tua gitu kan. Kalaupun ada terjadi seperti ini, maka ini kuasa Allah. Kemungkinan memang karena anak tersebut teramankan dari sisi lingkungan. Seperti misal orang tuanya fasik dan fasikah, tapi dia masukkan anaknya ke pesantren sehingga anaknya terbina jadi anak soleh. Bukan mustahil itu. Tapi ini sangat jarang terjadi, karena orang tua adalah madrasah yang pertama. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini teman-teman sekalian materi kita. Tentu kalau ada lebih dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kurang pasti dari saya mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah agar majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti menjadi pahala juga dengan kemahamurahannya. Dan kita akan mendoakan semoga yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak diutang dilunasi utangnya, yang punya permasalahan diangkat oleh Sang Pencipta Allah. Dan tidak pernah kita lupa agar mendoakan negara kita Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Semuanya rezekinya diberikan oleh Allah dari seluruh penjuru negeri kita.
dan semoga kaum muslimin berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan juga dikembalikan dalam ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga seluruh wilayah Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah pula. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, manusia di majelis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu saja, tentunya saya serahkan kepada